Siapa? Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini. Tiap hari membanggakan leluhurnya. Tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya. Tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Kalau anak keturunan Fatimah, ada hadisnya. Nabi yang mengatakan, anak abuhuma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah, kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, unyil. Udah gitu katanya, udah Habib, dia punya tesis yang mana? Tesis itu diajukan di universitas, diuji depan para doktor, para profesor yang ahli. Nanti ada kesimpulan. Tesis yang dilempar ke masyarakat itu bukan tesis, itu namanya provokasi. Kira-kira jelas gak? Mau ngapain sih teriak-teriak bilang ini difitnah atau apalah? Kalau memang bener lo yakin siapa diri lo yang sebenarnya, ya udah tinggal lo buktiin ya, supaya gue juga yakin. Kalau gue sih sorry aja, dari dulu sampai sekarang gue nggak percaya. Gue nggak mudah terdoktrin. Kata orang lo tuh si ini, kata orang lo tuh si ini, lo tuh si ini. Oh enggak, karena kenapa? Emang gue kagak tahu siapa lo gitu loh. Tanpa ada bukti, ya gimana gue mau percaya? Kan sesimpel itu sebenarnya gitu ya. Ya udah sekarang tinggal dibuktikan saja. Oke, selesai kan? Bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Pernyataan saya bahwa ilmu nasab itu tidak sesuai dengan kriteria akademik itu terbukti karena diakui sendiri oleh mereka. Mereka mengakui bahwa kita tidak mensyaratkan kok adanya naskah sezaman. Dalam konteks itu seharusnya sudah selesai bahwa ilmu nasab, karena saya mengatakan itu dan dikonfirmasi oleh lawan bicara saya pada waktu itu, ya sebenarnya sudah selesai bahwa ilmu nasab yang digunakan Rabithah Alawiyah dalam hal ini bukan berarti salah, tapi tidak memenuhi syarat akademik. Nah, terkait dengan syarat akademik, ilmiah, apakah tauhid bisa diilmiahkan dan sebagainya, ayo kita diskusikan ulang. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan. Terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Penelitian ilmiah harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru, selamanya benar ijtihadnya. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad.
selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka dia iman benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung secara ilmiah. Nah, faktor apa saja sebab saya membahas nasab Ba'lawi ini adalah ya dari Ba'lawi sendiri. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, pengakuan ini harus diverifikasi, betul atau tidak. Ternyata tidak betul menurut penelitian saya dan dikuatkan oleh hasil tes DNA yang melenceng itu sudah sangat saling menguatkan, dan saya kira sudah tidak bisa lagi bergerak ke arah bahwa kita harus tetap mengakui husnudzon. Lah, husnudzon itu tidak bisa lagi kita jadikan sebagai sebuah dalil ketika sesuatu itu sudah jelas salah. Karena di dalam kaidah ilmu nasab dikatakan an-nasabu al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal daripada nasab itu adalah sahih sampai datangnya dalil yang membatalkan. Nah, kalau Ba'lawi ini sudah banyak dalil yang membatalkan, maka dia sudah tidak sahih lagi. Tidak boleh lagi kita mengakui Ba'lawi ini sebagai turun Nabi. Kemudian, adakah pidana? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi. Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan kepada pihak-pihak berwajib apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya, kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Mengaku-ngaku keluarga Nabi Muhammad, padahal ini bukan keluarga Nabi. Satu, pukul ini dengan pukulan yang menyakitkan. Dipukul dengan pukulan menyakitkan. Jadi ulun kada nyuruh ngeroyok, bukan. Maksudnya ini kira imam, ada hakim yang menangkap. Tangkap, dipukul, dicambuk, kata sarahaya. Pokoknya dipukul dengan pukulan yang menyakiti, yang menjarai. Satu. Yang kedua, yushharu. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Itu dipukul dengan pukulan yang keras, yang membuatnya jerah. Yang kedua, yushharu, umumkan lawan orang lain. Tunjukkan, ini nah orang yang mengaku Habib. Ini nah orang yang mengaku keluarga Nabi, padahal bukan. Untuk menjadi pelajaran bagi yang lain, jangan coba-coba mengaku-ngaku keluarga Nabi kalau bukan keluarga Nabi Muhammad. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Dan yang ketiga, wa yuhbasu tawilan, dan penjaranya dalam waktu yang lama. Kurung. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Profesor Menahem Mahdi, secara ilmu genetika haplogrup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah J1. Haplogrupnya Ba'lawi itu haplogrupnya adalah G. Dari tiga disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah
hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan lagi, keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan khurafat-khurafat yang tadi saya utarakan, lengkap sudah hakul yakin saya. Para habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Secara genetis, mustahil para habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Ubaidillah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat habib palsu, bisnis air sholawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Keraguan akan habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Karena itulah, Rhoma percaya bahwa habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Rhoma bahkan meminta para habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Rhoma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi habib di Indonesia. Buat saya, apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Selamat tinggal mitos, selamat datang akal sehat. Sesuai dengan kajian ilmiah bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi, itu saja. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Ba'alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Saya Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silakan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka saya teringat
Saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya? Kapan lu belajar nasab? Saudara udah yang aneh-aneh. Ada lagi yang bisa ngomong mesemu. Gue juga bisa ngomong bebotol. Lu nggak paham gue ngomong bebotol. Astagfirullahaladzim, benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman nih omongannya udah kita pada nggak ngerti. Dia ngomong apa kita nggak paham. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, Habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Ngaku ahlus sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak. Kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan, saudara. Padahal yang diceritakan itu benar. Tapi memang, saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karamah jangan diumbar. Karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum kuat. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang namanya Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu dan
Orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuhkan oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang. Namanya Maeda di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Edward Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak. Orang Arab non Habib banyak. Orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Sekarang tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib. Jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu Habib. Karena ini zatiyun. Masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang Habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina. Bukan habaib yang mengaku mulia. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi ahwal. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk, kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka.
Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul. Maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya. Ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Oh ayo, gimana ya? Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan. MUI, di mana MUI? Percayalah, MUI itu hanya ya sampai sejauh yang kita ketahui ya, kita belum mengenal ada MUI itu yang misalkan melawan ulama yang menyesatkan atau apa kayak gitu, ya dibiarkan aja, biasa-biasa aja gitu. Kecuali yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil ya mereka beranilah bertindak. Tapi kalau misalkan yang sudah punya masa besar dan sebagainya, ya mereka diam aja. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج في ذنبه من المؤمن يخرج. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya gitu. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Bahar Smith dipolisikan lagi. Bahar Smith dinilai telah menyebarkan rasa kebencian. Rasa benci diternak ya. Lagian mana mungkin orang yang ngaku cucu Rasul sang penebar kasih dan kelembutan budi kok langganan ditangkap polisi? Ampun ya. Bahar Smith dianggap dikriminalisasi. Inilah kadrun yang waktu sekolah dulu cuman sampai depan pintu gerbang. Yang lainnya belajar, dia nongkrong di luar, ya, nongkrong di luar pagar, cari cemilan bakwan. Yang lain naik kelas, dia jadi veteran. Alias nggak naik kelas ya. Sementara pengikutnya tanpa logika langsung cium kaki.
Bahar dianggap makhluk yang suci. Mana ada orang suci bak Nabi yang ada anak kecil digebuki, driver taksi dipukuli sampai 10 kali, atau mandi berendam di jacuzzi, sementara pengikutnya kesulitan cari makan sehari 3 kali. Sejumlah video terkait dengan Bahar Smith, mulai dari jacuzzi hingga nyetir mobil pakai kaki, menyebar di media sosial, kawan. Kita jadi bertanya-tanya, apakah iya seorang yang diulamakan itu kelakuannya kok mirip preman? Jauh dari kesederhanaan, apalagi layak sebagai tauladan. Naik mobil mewah seliweran di jalan. Gaya hidup hedon bak selebritis karbitan. Tidak jelas dari mana itu pemasukan. Habib Bahar bin Smith santai di jacuzzi, lalu netizen sirik menyamakan Bahar Smith mirip bos gangster dari Hong Kong. Aduh, lagi-lagi memang benar kata orang ya. Kalau jenius ada batasnya, sementara kalau bodoh unlimited. Iya, Bahar ini emang eksentrik. Videonya berendam di jacuzzi jadi perbincangan publik. Pengacaranya bilang, itu sih Bahar lagi santai, jangan diusik. Bukannya mau ngusik mas, cuma mau tanya, adegan di video itu kok mirip film bokep klasik? Iya. Isu bergulir, katanya agama yang dia manfaatkan. Kalau kita lihat pengikutnya yang masih hidup sangat sederhana, apa nggak kasihan? Ya, Bahar Smith patut ditauladani. Gaya hidupnya sederhana, mandi cukup berendam di jacuzzi. Ngopi minta tolong orang karena tidak berani ambil sendiri. Merokok juga dalam keadaan berendam, takut ada yang kebakaran. Ih, ngeri. Dan tetap pakai sarung meski di bak mandi. Jangan sampai nanti penggemarnya ikut-ikutan mandi di jacuzzi. Ya kalau punya. Kalau nggak ada, masa mau cari kolam ikan buat mandi? Aduh. Bahar Smith ini menyayangkan adanya kembali sebuah laporan. Dia bilang, kami anggap hal ini masih bisa dikomunikasikan. Netizen ngakak jumpalitan. Kesannya Bahar ini garang dan nggak takut digempur. Mendadak lembek kayak ayam sayur. Ya, dalam pidatonya Bahar mengatakan dengan pasti, jangan pernah letih berjuang demi NKRI. Kalau letih, segera mandi berendam di jacuzzi. Bahar ini juga mulutnya aja kasar, nyalinya seuprit. Kata-kata kasar sampai kalau kita denger ikutan sakit. Ngatain kasat Jenderal Dudung sebagai Jenderal Baliho. Giliran banyak anggota TNI yang marah, si Bahar pura-pura bego. Memang benar kata orang, kalau jenius itu ada batasnya. Sementara bodoh itu unlimited. Nggak ada batasnya. Mau sampai kapan kita ini dikadalin? Modal brewok dan sorban lalu dianggap alim. Sementara tingkah lakunya lebih ke arah zalim. Jangan beraninya sama anak kecil dan supir ojol. Supir ojol digebukin ya. Bahar Smith tampil sebagai ustadz dan dai. Tapi kasus-kasus hukumnya adalah kasus yang biasanya terjadi pada preman kelas 3. Modal dandanan ala Yaman, ternyata buat jerat mangsa. Aduh, Bahar bukan contoh yang layak dipuja. Sekelas kasat dan presiden saja dia hina. Apalagi kalau rakyat jelata yang padahal adalah pengikutnya. Pasti diminta melayani dia bak seorang raja. Ini feodalisme dibungkus agama. Ya, saya kira Bahar ini singa padang gurun. Ya. Nyali besar sebagai idolanya Kadrun. Tapi ketika ia menghina Jenderal Dudung, ketahuan gak taunya cuma kucing kampung. Bahar harus gentleman. Hadapi proses hukum, ya, jangan jadi cemen.
Habib-habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 Kiai Alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan